Shalom jemaat GBI Keluarga Kudus yang diberkati Tuhan. Berikut Watak Sepekan Minggu 9 Maret 2023. Kami menyambut bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di GBI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dengan Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayan Church Welcoming Team di depan gereja. Dan dukung selalu sosial media kami di YouTube, Instagram, TikTok, dan website GBI Keluarga Kudus. Mewakili Gembala Sidang, staf penggembalaan, dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada 9 April Ibu Yunus Himawan, Ibu Anetotia Purwindani, 13 April Bapak Suyatno, dan 15 April Ibu Sumiati. Info ibadah. Bagi wanita Betel Indonesia Kudus, ikutilah ibadah WBI pada hari Kamis 13 April 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat di Aula Gereja. Ibadah disertai lomba menghias telur. Bagi orang dewasa matang, bergabunglah dalam ibadah Odema pada hari Rabu 19 April 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat di Aula Gereja. Bagi pemuda dan remaja, ikutilah ibadah Youth Hero of God setiap hari Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Aula Gereja. Dan bagi adik-adik Hesa Kids, mari tergabung di ibadah Hesa Kids setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat di Aula lantai 2. Serta follow Instagram kami di @hesakids_kudus. Setiap bulan, gereja kita mengulurkan tangan kasih kepada jemaat yang membutuhkan. Ada paket beras yang dibagikan pada Minggu Berkat. Melalui Minggu Berkat, kita menjadi berkat bagi Kota Kudus. Mari bergabung bersama kami untuk menjadi berkat bagi sesama melalui amplop tangan kasih. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk terselenggaranya acara aksi donor darah dalam rangka Paskah yang diselenggarakan oleh Wanita Betel Indonesia Kudus. Atas nama Wanita Betel Indonesia Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah ikut berpartisipasi mendonorkan darahnya. Ada 34 kantong darah yang bisa diambil, sedangkan ada 5 yang tidak bisa diambil karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Khusus untuk golongan darah AB yang Bapak, Ibu, Saudara donorkan, pada saat itu juga langsung dipergunakan oleh mereka yang membutuhkan. Setetes darah yang Bapak Ibu persembahkan itu menjadi berkat bagi sesama. Mari kita bangkit bersama-sama menjadi berkat bagi Kota Kudus yang kita cintai ini. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan gereja. Gereja kita akan mengadakan baptisan air pada hari Kamis 18 Mei 2023 setelah ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Segera daftarkan diri Anda ke sekretariat gereja atau WhatsApp pastoral. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan pemberkatan pernikahan, dimohon mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak, dimohon mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Dan bagi Anda yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling, dapat menghubungi nomor pastoral di 0852 8181 6776. Orang yang benar di dalam Kristus akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup berkuasa dan melakukan kehendaknya oleh iman. Demikian warta minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat menikmati anugerahnya.
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa, biarlah lewat firman-Mu, Roh-Mu bekerja kuat. Mengubah cara berpikir kami. Sehingga setiap kami umat-umat-Mu mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Sehingga seluruh umat-Mu di tempat ini terlibat aktif dalam proyek ilahi. Yaitu pekerjaan Bapa kebun anggur di gereja-Mu. Mari Bapa perlengkapi kami lewat firman-Mu. Kristus bangkit, kami bangkit. Kami tidak peduli dengan keadaan situasi yang sedang kami hadapi. Kuasa-Mu lebih dahsyat dan membangkitkan setiap kami. Kami akan hidup secara supranatural. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Sebagai Tuhan saya mengucapkan selamat Paskah. Kata Paskah ini sebetulnya artinya dilewati. Saya berikan nama kepada anak saya. Karena anak saya Danis itu lahir di dekat-dekat Paskah, namanya Pesah. Bukan pesek, Pesah. Dan di dalam tradisi gereja mula-mula, Paskah yang dipahami sebetulnya adalah makna kematian Yesus diubah menjadi hari kebangkitan. Maka hari sekarang ini gereja memahami Paskah adalah bicara masalah kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini saudara percaya bahwa tahun 2023 adalah tahun supranatural bagi saudara. Mari kita akan melihat dimensi-dimensi supranatural itu seperti apa. Supranatural artinya kita tidak bergantung diri sendiri, tapi kita bergantung roh Tuhan yang luar biasa. Dan kita tidak lagi hidup bagi diri sendiri, tapi kita hidup bagi Kristus. Itu supranatural. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, ingat Kristus telah mati bagi kalian. Sehingga tidak ada di antara kalian yang hidup bagi diri sendiri. Kalau kalian hidup itu adalah hidup bagi Kristus yang telah mati dan bangkit. Ini tanda orang yang mengalami sebuah kemerdekaan. Dan pagi ini Tuhan ingin meneguhkan kita. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah penderitaan kita karena Kristus, sia-sialah perjuangan kita bagi kerajaan Allah, sia-sialah kita membangun tubuh Kristus di dalam gereja Tuhan. Tapi kalau saya balik karena Kristus dibangkitkan, semua pelayanan pengabdian kita tidak pernah sia-sia. Pasti punya dampak yang luar biasa, katakan amin. Dan hari ini mari kita akan lihat bersama-sama, temanya adalah jika Kristus tidak dibangkitkan, semua sia-sia. Dan hari ini kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-14, mari kita baca bersama-sama dengan mantap supaya batin kita ini dibangkitkan. Kata-kata ini melompat dan menjadi kebenaran yang memerdekakan. Kita baca 2-3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sia-sia seluruh pengharapan kita. Iman kita semua sia-sia, bahkan Paulus menegaskan kamu tetap hidup dalam dosa. Hidup dalam kodrat nature alami yang diwarisi dari Adam dan Hawa. Dan pada dasarnya kamu tidak memiliki pengharapan sama sekali. Dan kalau saya balik karena Kristus dibangkitkan, maka seluruh jemaat hidup dalam pengharapan yang penuh. Dalam gairah dan sukacita yang penuh. Dan hari ini saudara kekasih, kita akan lihat ini problem murid-murid yang pertama dan ini juga menjadi akar permasalahan gereja Tuhan dari mula-mula gereja mula-mula sampai sekarang dan sepanjang masa. Di mana karena murid-murid tidak percaya, tidak mempercayai firman, tidak paham firman, bahwa Kristus telah bangkit seperti yang dia pernah katakan, maka apa yang terjadi?
Tindakan para murid-murid itu sia-sia, tidak efektif. Coba bayangkan, Petrus, murid yang lain berlari berkejar-kejaran untuk melihat tubuh Yesus di dalam kubur. Para wanita-wanita, dia membawa rempah-rempah ke kubur bersama-sama. Kemarin saya tekankan lagi, ada 2 murid yang pergi ke Emmaus dengan kesedihan duka cita yang mendalam dan tanpa pengharapan, tanpa tujuan. Barangkali kita juga tanpa sadar kita menghayati hidup ini seringkali tanpa tujuan. Ada kalimat yang kelihatannya rohani tapi berbahaya, mengalir saja. Saudaraku, kalau saudara pergi ke tepi sungai, itu barang-barang itu juga mengalir di air. Barang apapun juga. Kita bukan mengalir sementara mengalir saja. Tuhan ingin pikiran kita harus mengerti kehendak Allah. Dan kita hidup di dalam kehendak Allah lewat pilihan-pilihan hari lepas hari. Mari hari ini saudara kekasih. Kita melihat, saya tidak ingin saudara menjalani hidup yang sia-sia tanpa tujuan yang jelas. Ya, kita seolah-olah hidup ini hanya sekedar bertahan hidup, tidak. Seluruh kekuatan surga yang maha dahsyat menopang hidup saudara untuk sebuah tujuan yang ilahi. Mari saya ingin tunjukkan ayat ini gara-gara murid-muridnya ini tidak nangkap apa yang firman Tuhan katakan, saudaraku. Di dalam kitab Lukas dikatakan dan 9:22, Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jelas sebelum peristiwa tentang kenaikan Kristus, Yesus sudah berkata jelas. Peristiwa kebangkitan Kristus sebelumnya Yesus berkata, pada hari yang ketiga akan dibangkitkan dari antara orang mati. Betapa hari ini pentingnya kita mengalami perubahan cara berpikir. Bayangkan, gara-gara mereka tidak mengerti apa yang Yesus ucapkan. Tindakan mereka sia-sia, tidak efektif, tidak bermanfaat. Saya ingin mengajak jemaat hari ini, gara-gara mereka tidak paham firman. Petrus, coba bayangkan, Petrus ini menyebut Yesus Tuhan. Tapi dia menyingkirkan Yesus dan menegur Yesus. Bayangkan, ini terjadi konflik batin. Satu sisi dia menyebut Yesus Tuhan, tapi sisi lain dia berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu dari kamu. Sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Petrus dengan garang dan gagahnya coba untuk menarik Yesus dan menegur Yesus. Kalau kita memiliki pikiran yang alamiah, pikiran yang manusiawi, kita tidak bisa menangkap kehendak Tuhan. Tanpa sadar perilaku kita ini seolah-olah mendikte Tuhan. Tuhan, engkau pelayan, aku Tuhan. Engkau harus memberi apa yang aku inginkan. Engkau harus mengikuti apa yang aku inginkan. Ini terbalik, saudaraku. Seharusnya adalah kita menginginkan apa yang Ia kehendaki. Ketika cara berpikir kita ini tidak dibaharui, tidak bisa menangkap firman. Ketika di Yohanes 6 Yesus berkata, barang siapa tidak memakan tubuhku dan meminum darahku, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 500 muridnya mengundurkan diri. Berkata, perkataan ini terlalu keras, mana mungkin aku harus minum darah Yesus, makan tubuh Yesus. Mereka tidak mengerti bahwa itu adalah makna tentang kehadiran Yesus dan kematian kebangkitannya. Dan banyak anak-anak Tuhan karena tidak mengerti firman atau memahami firman dari sudut pemahaman manusiawi, tidak heran kita tidak berubah. Makanya sebagaimana saya menyambung khotbah karena kematian Yesus, saudara harus mengalami perubahan cara berpikir. Harus mengalami perubahan cara berpikir.
dengan cara yang bisa mengubah cuma Roh Kudus Tuhan. Tapi saudara harus mulai belajar untuk memahami firman. Belajar untuk menerima pengajaran rohnya. Dan kita boleh merenungkan firman Tuhan siang malam. Dan nanti roh Tuhan akan mengubah. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara pentingnya gereja Tuhan, orang-orang percaya mengalami perubahan cara berpikir. Saya ingin mengajak sebentar untuk saudara bisa memahaminya. Kita lihat Roma pasal yang ke-12 supaya kita bisa belajar. Saya ingin menjelaskan sedikit saudara kekasih, ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Kita semakin rohani, bukan semakin tidak memakai pikiran. Tuhan memberikan kepada kita pikiran. Harus kita gunakan untuk menggali, untuk mendalami, untuk belajar biblical, pakai pikiran. Tetapi pikiran yang mana? Pikiran yang sudah dibaharui. Pikiran kita harus dibaharui, ini bentuk present, harus dibaharui terus menerus. Supaya pikiran kita ini selaras dengan firman Tuhan. Pikiran kita ini menjadi pikiran rohani. Pertanyaannya, apakah pikiran kita sudah diubah dan menjadi pikiran rohani? Ada tanda-tanda yang perlu kita pahami. Pikiran rohani adalah pikiran yang selalu diselaraskan dengan firman. Dengan tindakan sengaja kita selaraskan dengan pikiran. Yang kedua, pikiran rohani membuat hati saudara, batin saudara mencintai hal rohani secara progres. Artinya saudara makin hari makin mencintai perkara-perkara rohani. Mencintai ibadah, pelayanan, pengabdian, semua pengorbanan yang kau lakukan kepada Yesus. Makin bergairah. Itu membuktikan bahwa kita mengalami proses pembaruan pikiran. Yang ketiga, orang yang memiliki pikiran pola pikir rohani adalah pengalaman kepenuhan hidup yang sejati hanya diperoleh melalui hal-hal rohani. Dunia ini hanya memberikan sifat yang sementara, tapi rapuh nilainya. Rapuh nilainya, tapi nilai-nilai yang dari Tuhan. Nilai-nilai rohani itu bersifat kekal dan abadi. Saya berdoa supaya jemaat memiliki pola pikir yang rohani. Kepenuhan hidup pribadi yang utuh menjadi utuh hidup penuh damai, penuh sejahtera. Yakin tidak mengalami kekurangan suatu dan kekurangan yang baik. Hanya kita dapatkan dengan cara-cara rohani di dalam Yesus. Jangan saudara berusaha untuk mencoba menaikkan identitas status diri kita dengan hal dalam dunia. Yesus tahu persis apa yang ada dalam dunia. Dia berkata, kalau engkau minum air dunia ini, engkau akan haus. Sifat air yang ada dalam dunia, sifat benda-benda manusia yang ada dalam dunia, yang manusiawi tentunya, tidak pernah berikan kepuasan yang sejati. Tidak pernah memberikan kepuasan, kebahagiaan yang sejati. Memang bisa memberikan kehausan, tapi tidak pernah memberikan kepuasan. Karena pikiran kita tidak paham. Akhirnya kita berjuang untuk sesuatu yang tidak memuaskan. Tuhan akhirnya terpaksa menegur lewat Yesaya. Mengapa kamu belanjakan uangmu untuk sesuatu yang tidak memuaskan, yang tidak mengenyangkan? Aku menyediakan bagimu hidangan yang paling lezat, yaitu firman Tuhan. Kalau tidak, saudara kekasih, kalau tidak, secara lahiriah saudara mencoba mengekspresikan kebahagiaan lewat hal-hal dari dunia ini. Tapi itu otomatis batin kita tetap kosong. Saudara lihat status. Ya, status di Facebook, di WhatsApp. Status orang-orang yang nanggung, yang batinnya kosong. Mencoba mengekspos, mencoba memamerkan kepada banyak orang. Loh, aku ini bahagia dengan barang-barang ini. Saudara tahu maksudnya? Aku ini tidak bahagia. Aku ini sedang mencari kebahagiaan lewat pujian-pujian. Tidak pernah bahagia.
salah satu anak konglomerat tidak perlu saya sebutkan, sangat dekat dengan kita di Indonesia. Dia ke kantor, tidak tahu bagaimana sepatunya agak ada permasalahan, itu disolatif, saudaraku. Saya lihat begitu berhasilnya orang tua, dia pewaris kekayaan yang sangat luar biasa. Tetapi menjalani gaya hidup yang luar biasa. Jadi saudaraku, kalau tidak salah status WhatsApp saya ini mungkin cucu saya ini. Ya. Ya. Kita tidak perlu saudaraku makan sate, difoto, dimasukkan di status. Itu lebih berbahagia kalau engkau tidak memberikan status makan sate, tapi memberi sate. Apalagi yang diberi Pak Petrus, alah ini pendeta jaluan kalau begini, oke tunggale saudaraku. Jadi mari kita lihat harus cara berpikir kita ini diubahkan, kita menjadi walaupun saudara punya barang-barang yang mewah, it's okay, enggak apa-apa kalau memang diberkati Tuhan. Tapi batin kita ini, nilai batin kita tidak ada sangkut pautnya dengan nilai-nilai dunia ini. Batin kita hanya bersangkut paut dengan firman. Kalau Yesaya 43 berkata, kamu berharga dan mulia dan aku mengasihimu lebih dari cukup. Saudara menjadi pribadi yang utuh dan lengkap. Saudara tidak terombang-ambing bingung ya dengan kata-kata orang. 5 orang menyanjung saudara. Orang yang ke-6 berkata begini, loh kok rambutmu ini kok potongannya kok tidak bagus ya, poninya terlalu pendek ya. Waduh saudara seharian bingung cari kapsalon. Pindah sini ya. Akhirnya minggu ini rambutnya ke kiri, minggu kanan rambutnya ke kanan, terus minggu depannya naik, dan minggu depannya turun lagi. Akhirnya lagunya naik ke atas gunung. Saudaraku, mengapa kita tidak stabil, mempunyai nilai yang stabil? Itu kalau pikiran kita dibaharui. Dan dikatakan di sini, supaya kamu dapat mengerti kehendak Allah. Pikiran kita ini harus kita didik supaya mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Kata-kata sempurna ini saudaraku, maksudnya apa, maknanya apa? Ini bukan sempurna dalam kondisi yang bebas, total sempurna dari dosa. Bukan. Ini sedang berproses oleh anugerah Tuhan. Sempurna adalah istilah ini berarti dewasa. Pikiran kita diubah menjadi dewasa, diperlengkapi dengan lengkap untuk menunaikan tugas yang ditugaskan. Pikiran kita matang, pikiran kita lengkap. Kata-kata ini bukan berarti kita ini sampai titik sempurna. Bukan itu yang dimaksudkan. Konteks ini pikiran kita menjadi diperlengkapi supaya kita ini bisa menunaikan panggilan kita. Lah kata-kata ini diterapkan seperti saudara kasih lengan atau tangan yang patah dipulihkan kembali supaya bisa berfungsi. Yang kedua, jala yang robek. Namun dirajut kembali hingga bisa dipakai menangkap ikan lagi. Ada 4 sebetulnya. Tapi intinya adalah supaya kita bisa berfungsi maksimal dalam panggilan kita di hadapan Tuhan. Ya. Jadi saya berdoa supaya setiap anak-anak tempat ini, saudara harus terlibat aktif di dalam membangun kebun anggurnya. Orang tua saya dorong, bawa anak-anak ikut sekolah minggu. Setelah sekolah minggu, ikut untuk ibadah youth, remaja dan kaum muda. Jangan pernah saudara berpikir, tidak ada artinya ibadah kaum muda remaja. Nanti kalau anakmu sudah di luar kota, saudara baru bisa merasa.
Ketika anak-anak dididik dengan firman, firman itu bertumbuh. Tapi dunia juga mendidik. Itu dunia mendidik, dia menanamkan itu tanaman-tanaman liar. Maka jangan heran kalau sudah mulai remaja, kaum muda menjadi memberontak orang tua dan lain sebagainya. Didik mereka. Kondisikan anak-anak untuk beribadah. Tidak pernah mungkin ketika mereka ada dalam otoritas saudara, tidak rohani, di luar kota rohani, ya itu mujizat. Tapi sangat jarang saudara kekasih. Dari sejak dini ketika masih ada dalam otoritas pemeliharaan saudara, bina secara rohani, dunia ini jahat. Makanya Paulus katakan, kamu jangan menyerupai dunia, kamu jangan dibentuk oleh aion, oleh dunia yang sekarang ini, oleh era sekarang ini. Kamu harus dibentuk oleh dunia yang akan datang, oleh kekekalan, oleh nilai-nilai yang kekal. Dan itu didapatkan di dalam ibadah-ibadah gereja. Ini tanggung jawab orang tua. Samuel seorang nabi yang hebat. Tapi karena dia terlalu banyak berperang, dia tidak mendidik anak-anaknya, anak-anak Samuel nakal. Nabi Samuel. Dan anak-anaknya tidak mewarisi panggilan. Didik sejak dini. Itu tanggung jawab kita. Kalau saudara tidak mendidik, saudara akan mengalami banyak kekecewaan. Kok seperti ini ya? Kok seperti ini ya? Pikiran kita harus dibaharui terus-menerus, supaya kita diperlengkapi dapat berfungsi bagi kerajaan Allah. Alkitab berkata Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta, ada yang diberi 1, ada yang diberi 2, ada yang diberi 5. Dan setelah diberi talenta, tuannya itu pergi. Dan tuannya datang minta pertanggungjawaban. Yang diberi 1 disimpan, tidak dipakai, itu hilang saudara. Lah talenta paling sedikit seluruh jemaat itu 1. Ada yang 2, ada yang 5. Artinya saudara ini diberi anugerah untuk terlibat membangun kebun anggur Bapak. Harus terlibat di dalamnya. Mau tidak mau harus mau. Itu yang namanya kodrat ilahi, supranatural itu kita hidup dalam kehendak Tuhan. Kalau tidak saudara kekasih, nanti dipertanggungjawabkan. Yang 1 yang tidak dipakai, disimpan itu hilang. Dan Tuhan berkata, kamu hamba yang jahat. Yang 2 menjadi 4, yang 5 menjadi 10. Dia bisa lipat kali gandakan. Jangan saudara berpikir bahwa ya pokoknya yang penting aku hidup. Nah, saya berdoa banyak tempat pelayanan di tempat ini. Banyak pelayanan yang sedang membutuhkan saudara. Roh Tuhan akan mendorong saudara, katakan amin. Doa pagi tersedia berlimpah-limpah. Dan selesai 5:30 kurang. Ya. Di tempat ini para pendoa-pendoa yang setia, saya berdoa supaya Tuhan tambahkan yang lain. Ya. Saya lihat Mas Parit, ya, Mas Agus Suranto dan sebagainya, Anis Noni, Pak Gideon, akhirnya Mbak Yun, ya. Lah saya ingin mengajak saudara untuk melihat bersama-sama, pikiran kita harus dibaharui untuk kita bisa berfungsi bagi pembangunan tubuh Kristus gereja Tuhan. Kalau saudara hanya hidup ini yang penting cukup, saya berlimpah bisa menabung, tanpa sadar kita sedang memanfaatkan Tuhan. Kebangkitan ini adalah pembaruan cara berpikir supaya kita bisa bangkit selaras dengan apa yang Tuhan mau. Seperti selaras dengan apa yang Tuhan keinginkan, Tuhan kehendaki. Kalau enggak, hidup saudara sia-sia. Engkau akan tetap resah karena keinginan daging adalah maut. Udah otomatis maut. Maut itu artinya terpisah dari aliran airnya Tuhan. Lah kalau kita terpisah dari aliran anugerah kuasanya, oh betapa jahatnya dunia ini coba mempengaruhi kita. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk kembali melihat anugerah Tuhan. Biar betul-betul saudara diperlengkapi dengan baik. Iya. Terus selanjutnya, dari dasar Paulus yakin bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati.
Maka Paulus katakan, aku rela kehilangan nyawa asal aku dapat menyelesaikan tugas yang ia percayakan kepadaku, yaitu untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia. Mengapa Paulus rela mati? Karena dia tahu Kristus bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, penderitaan pengorbanan kita sia-sia. Tapi karena bangkit, setetes air yang kau berikan karena namaku, itu pahalanya sampai kepada keabadian. Saya ingin mengajak pada pagi hari ini, mari dari dasar keyakinan itu Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Bahwa Injil adalah kuasa Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Dan itu saudara kekasih, Injil adalah wujud kemurahan dan anugerahnya. Injil menuntun manusia untuk menerima anugerahnya yang Allah tawarkan, dan itu namanya iman. Iman adalah kesediaan kita terbuka untuk anugerah firman-Nya. Jadi pastikan saudara membuka hati yang seluas-luasnya untuk firman bekerja. Di dalam firman itu ada benih ilahi yang luar biasa. Dan ketika saudara terbuka untuk firman, maka iman akan datang. Ketika iman datang, saudara akan mengalami kemenangan seperti Paulus mengalami kemenangan. Nanti saya ingin tunjukkan. Lah, ayatnya adalah Roma pasal pertama 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi dengar. Di dalam kekristenan yang berlaku adalah anugerah Tuhan. Makanya Paulus katakan, aku sebagaimana aku ada itu karena anugerah Tuhan. Dunia mempunyai sistem nilai, manetok, uang berbicara. Tapi di dalam karya para pekerjaan surga, Alkitab berkata, anugerah berbicara. Jadi saudara menerima keselamatan itu karena anugerah. Dan bisa hidup benar juga karena anugerah. Dari awal kekristenan kita sampai akhir yang berlaku cuma satu, anugerah, kasih karunia. Injil kasih karunia. Godaan-godaan terjadi dari gereja mula-mula sampai sekarang. Dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Dimulai oleh kasih karunia, kembali kita ditarik di bawah hukum Taurat kembali. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara, yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita yang sangat penting itu namanya iman. Lah hari ini iman itu penting. Mengapa umat Israel di padang belantara tidak masuk Kanaan? Saya coba lagi ya supaya saudara bisa memahami hati-hati ini. Di dalam kitab Galatia ya, kitab Ibrani saya diingatkan, Ibrani supaya saudara bisa melihat 4 ayat yang kedua. Oke. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka atau tidak bertumbuh bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi begini, jemaat Israel di padang gurun ini imannya tidak bertumbuh lewat pemberitaan firman yang Musa sampaikan. Berbagai banyak macam alasan. Makanya saya dorong jemaat, bukalah hatimu seluas-luasnya untuk Tuhan dan firman-Nya. Karena iman itu hanya datang dari firman. Banyak orang yang dengar khotbah tapi tidak melahirkan iman yang makin kokoh, makin kuat. Buktinya
hidup ya hari Minggu senang diberkati Tuhan, mulai Senin hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, keraguan, tidak bisa tidur, tertekan, stres, itu tandanya iman kita tidak bertumbuh. Ketika iman saudara bertumbuh, engkau punya kuasa yang tertinggi untuk memerintahkan gunung stres pergi, asal tidak bimbang. Hal itu pasti terjadi. Maka betapa saya sedang memperlengkapi saudara, makin hari makin tajam supaya hidup saudara ini efektif, berkemenangan seperti Rasul Paulus nanti. Dan rahasianya Paulus adalah dengan iman. Mari saya ingin ajak saudara, jangan sampai iman saudara tidak bertumbuh lewat pemberitaan firman. Lah, pemberitaan firman ini bisa menjadi iman kalau saudara paham. Saudara paham dan yakin, itu nanti Roh Kudus akan meneguhkan menjadi iman. Makanya mendengar khotbah sekali tidak cukup. Engkau mulai dengar lagi, baru paham, ya akhirnya saudara berjalan dengan iman. Dan ketika saudara berjalan dengan iman, Ibrani ayat 4 ayat yang ketiga, engkau hidup dalam perhentian. Dalam ketenangan, dalam damai sejahtera, dalam kesejukan. Kalau khotbah Jumat kemarin, hatimu penuh dengan kasih Bapak. Penuh dengan kasih Bapak ketika tekanan-tekanan dari luar, itu tidak melukai batin saudara. Karena ada kekuatan yang berlimpah-limpah dari kasih Bapak yang luar biasa. Ini yang akan memulihkan segala sesuatu. Kita kembali lagi saudara ke kekasih, kita akan lihat bersama-sama hari ini. Supaya saudara mengalami anugerahnya. Terus saudara kekasih, orang benar akan hidup oleh iman. Hanya oleh iman, sebenarnya terjemahan yang tepat adalah orang yang dibenarkan karena iman akan hidup. Hidup yang seperti apa? Hidup yang seperti Paulus jalani. Jadi orang yang benar di dalam Kristus akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup berkuasa. Dan dimampukan untuk melakukan kehendaknya hanya oleh iman. Tidak ada yang lain. Saudara, engkau diselamatkan hanya kasih karunia. Tetapi saudara hidup berkemenangan hanya kasih karunia. Dan itu bekerja melalui respon kita namanya iman. Lah hari ini saya ingin mengajak. Paulus menghayati hidup yang berkemenangan, menghayati hidup yang luar biasa. Dia sampai berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Jadi pertandingan kita ini adalah pertandingan iman. Saya dapat gambaran yang indah saudara kekasih. Jangan mencoba menghadapi ujian, pencobaan, tantangan, semua godaan dengan saudara berdasarkan kekuatan diri. Ingat ini daging tidak bisa mengalahkan daging. Tetapi ada anugerah Tuhan Yesus adalah benteng perlindungan yang kuat. Katakan amin. Peperangan ini adalah roh Tuhan dan daging. Dan dosa dia kerjakan lewat kita. Ketika saudara lemah, saya lemah, saudara nempel ada di dalam bentengnya Yesus yang maha kuat. Dan tetap tinggal di sana, apa yang terjadi? Tuhan yang berperang ganti saudara. Yang lemah kau jadi kuat karena kau ditopang kekuatannya. Tapi iblis menggoda saudara. Menggoda untuk saudara keluar dari benteng, engkau menghadapi masalah dengan kekuatan saudara. Wah, itu kalah kita. Ada ilustrasi waktu perang antara Jepang dan China. Jadi tank Jepang itu masuk di China dan banyak korban. Orang Cina berpikir gimana strateginya. Oke, dia membangun strategi. Ketika tank itu berjalan, yang satu orang Cina di sana, tentaranya satu, tentara di sini. Yang satu membunyikan senapan tang, yang satu membunyikan senapan tang. Lah, ini tentara Jepang yang ada di dalam perlindungan tank ini bingung dari mana. Dia mencoba untuk melihat. Dari mana itu datangnya itu bunyi senapan. Ketika dia membuka bentengnya, tak penembak jitu Cina menembak, tang, tentara Jepang mati. Dan banyak korban di situ. Ketika saudara saya keluar dari benteng perlindungan Yesus. Dan saudara berusaha menghadapi dengan kekuatan diri. Ingat kekuatan diri ini bersifat daging. Ketika saudara menghadapi dengan kekuatan diri, pastilah kalah. Maka dibutuhkan saudara belajar mengkondisikan untuk suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Tinggal di dalam firman-Nya itu benteng yang aman dan kuat. Saudara dan saya ini kelihatannya kuat. Tapi kita ini lemah.
Laki-laki yang wah, kalau saudara naik mobil, begitu diserempet, dia langsung buka pintu marah-marah. Ketika tangan saudara itu kena pisau sedikit keluar air, engkau bisa menangis. Wih, biaya ini. Lah istrinya atau tetangganya, ora piye tambani. Ada virus yang kayak virus ini, kayak virus flu aja. Itu kan kecil, kita injek kan selesai. Kita ini badan kokoh, begitu kena virus flu aja. Aduh. Kita ini saudaraku menyanyi juga terganggu. Berdoa juga terganggu. Tuhan, engkau Allah yang luar biasa. Itu kan mengganggu saudara. Kita butuh rendah hati dan tetap bersembunyi di benteng Yesus yang kuat. Katakan amin. Ketika engkau tahu arti tinggal bersama dengan Yesus, kau kuat luar biasa. Tuhan berperang ganti kita. Lah hari ini Paulus menjalani hidup yang seperti itu dan berkemenangan. Rahasianya dia mengalami hanya lewat anugerah. Tidak ada lewat cara yang lain. Nanti saya ingin tunjukkan seperti apa Paulus menjalani hidup yang berkemenangan itu. Paulus berkemenangan oleh iman. Yang pertama, ia menghayati hidup bebas dari ketakutan akan murka Allah. Nanti ayatnya saya bukakan. Roma 5 ayat 10. Dasar keyakinan Paulus bukan hidup di atas perbuatan baiknya. Tapi hidup di atas pengorbanan Yesus yang sempurna. Saya ketika kemarin di Demak, saya naikkan pujian yang seperti di sini. Ada satu jemaat begini, aduh Pak Petrus, pujian tadi membuat saya merinding, saya nangis dari awal sampai akhir. Kok Tuhan begitu penuh kasih, penuh rahmat, penuh anugerah yang luar biasa. Saya tidak tahu hanya pengakuan satu orang. Ya. Jangan sampai saudara Pak Petrus, saya menangis dengar lagu itu. Ngapa alasannya? Kambing saya hilang. Udah ada hubungannya saudaraku. Haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan saudara tidak punya kambing, jadi ilustrasi ini tidak menyinggung. Lah saya ingin mengajak saudara untuk melihat Paulus tidak takut karena dia diperdamaikan dengan Allah. Ini kan istilah hukum. Nanti kalau Yesus datang sebagai hakim, saudara menghadap hakim itu, maka Tuhan berkata, Tuhan bukakan mata rohani saudara. Semua dosa saudara yang kau lakukan, Tuhan tunjukkan telah dipikul Yesus di dalam tubuhnya. Di sana akan terjatuh tersungkur Tuhan. Aduh begitu luar biasanya kasih-Mu begitu agung. Hari-hari ini Paulus menjalani kehidupan yang tidak takut akan kematian. Dia berkata, mati bagiku adalah untung. Hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Orang Kristen tuh mati untung, yang tidak untung tuh kalau setengah mati. Kristen ya Kristen, ora ya ora. Itu setengah mati itu saudara kekasih. Tuhan bekerja, roh iblis juga bekerja di dalam tubuh kita. Lah tubuh kita ini menjadi sumber peperangan. Tapi ketika rohnya bekerja kuat, engkau tidak berikan kesempatan iblis bekerja. Roma pasal 5 ayat yang ke-10 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Berarti hanya oleh jasa kematian Yesus. Dulu saudara musuh Allah, sekarang kau menjadi putra yang dikasihi Bapa. Kalau saudara menghayati dan kalau saudara lengkapi dengan khotbah hari Minggu, engkau dikasih Bapa dan kasih Bapa tidak pernah berhenti mengalir. Engkau menjadi utuh. Amin. Akan menjadi pria-pria yang penuh penguasaan diri. Akan muncul para ibu-ibu, para wanita yang penuh dengan kelembutan budi. Karena hatinya penuh damai, penuh sukacita, penuh pengharapan. Orang tidak jadi emosinan, tidak gampang marah dan sebagainya. Itu kalau engkau menikmati kasih Bapa yang luar biasa. Yang kedua, Paulus berkemenangan oleh iman, ia hidup bebas dari kuasa dosa. Saya ingin tunjukkan ayatnya, Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-14. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidupmu, karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dulu dosa itu tuan
kita ini budak. Ketika Tuhan, sang Tuhan dosa itu memerintahkan, kita tidak kuasa untuk menolaknya. Dan kita terus didominasi, dikontrol oleh Tuhan yang jahat itu. Dan roh iblis ada di dalam hidup kita. Ketika Yesus mati atas kayu salib, pekerjaan iblis dihancurkan. Dosa yang menjadi Tuhan itu dihancurkan. Dan sekarang Tuhan kita, Tuhan yang penuh belas kasihan, Yesus namanya. Bangun persekutuan dan kasih, dan Tuhan, Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah pemimpinku, Engkau adalah pembimbingku. Saudara harus menikmati persekutuan dalam pengalaman pribadi. Tuhan, Engkau Tuhan. Katakan kalau engkau memilih hidupku milikmu sepenuhnya, tidak ada kuasa yang dapat mengganggu, menghancurkan, menggentarkan hidupku. Pastikan hidupmu dimiliki oleh Dia. Sang Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Dulu Tuhan kita ini kejam dan jahat semena-mena. Sekarang kita punya Tuhan yang sangat lembut dan berbelas kasihan. Kemarin pujian mengatakan, Ia memulihkan hatimu dengan kasih yang tulus. Itu Tuhan kita yang baru ada bersama saudara. Menyertai saudara. Dia penolong saudara, penopang saudara, benteng perlindungan saudara. Dan itu bisa saudara nikmati berlimpah-limpah. Ketika saudara makin memahami firman, iman saudara makin kuat, engkau makin kuat memahami kemurahan, kebaikan, kebajikan, dan janji-janjinya yang luar biasa. Paulus luar biasa. Dia luar biasa menjalani hidup ini. Dan akar dosa yang seringkali kita tidak sadari adalah hidup untuk kepentingan diri sendiri. Itu akar dosa. Ya. Tetapi Paulus berkata, tidak ada seorang pun di antara kamu yang hidup bagi diri sendiri. Kalau kalian hidup, hidup bagi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kalian. Aku senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuhku. Aku menerapkan prinsip salib itu. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Ketika saudara tergoda untuk mengandalkan diri sendiri, tidak. Aku harus mengandalkan Yesus. Ketika saudara tergoda untuk kepentingan diri sendiri, berkata tidak. Aku hanya untuk kepentingan Yesus. Ketika saudara terapkan dengan iman, roh Tuhan akan bekerja luar biasa. Maka saudara akan menjalani hidup yang berkemenangan, menjalani tahun supranatural yang ilahi. Yang ketiga, Paulus berkemenangan oleh iman, ia bebas dari hukum Taurat. Ia melayani Tuhan bukan berdasarkan huruf hukum Taurat, tetapi berdasarkan kuasa roh yang bekerja kuat di dalam hidupnya. Saya tunjukkan ayatnya. Tetapi sekarang kita ini berarti Paulus, timnya dan kita. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Apa artinya ini? Kalau tidak diterjemahkan kan sulit untuk memahami. Jadi begini saudaraku, kalau sistem agama itu orang melayani di bawah hukum Taurat, hukum Allah. Dia dipaksa dari luar harus melakukan ritual ini, melayani ini, melayani ini, melayani ini. Ya itu kayak dipaksa begitu kuat. Makanya muncullah di sana para motivator-motivator yang ada di mimbar supaya dikuatkan terus. Ini butuh motivator terus menerus. Kekristenan saya bukan motivator yang mendorong-dorong saudara untuk pelayanan. Tapi dalam perjanjian baru roh Tuhan mendorong saudara dari dalam. Sehingga kau tidak kuasa, tidak tahan untuk menolak dorongan yang kuat untuk melayani Dia, untuk mentaati perintahnya. Itu ada kobaran dari dalam. Dan Dia memampukan kita. Maka saya yakin sejak saya deklarasikan pagi ini, roh Tuhan akan bekerja kuat di dalam saudara. Sehingga saudara selalu mencari-cari peluang bagaimana saya bisa melayani Tuhan di gereja ini. Haleluya. Masih banyak itu. Kalau minggu ada yang membagikan tangan kasih, bisa saudaraku. Saya juga pernah membagikan pas hujan itu. Ya. Dan saudara ketika saudara membawa, ya walaupun itu kecil. Ketika saudara mulai membagikan kepada orang-orang.
Dan mereka dengan muka yang tersenyum bersyukur. Itu menumbuhkan di dalam batinmu perasaan belas kasih yang luar biasa. Itu akan menumbuhkan belas kasih Tuhan itu makin kuat, makin kuat, makin kuat. Dan yang kedua, engkau bersyukur. Engkau bisa memberi, bukan bersuah untuk mencari dan menerima. Itu akan menumbuhkan sifat-sifat Kristiani yang mulia. Banyak pelayanan, saudaraku, saya berdoa dalam nama Yesus, mata hatimu dibukakannya. Banyak pelayanan, saudaraku kekasih, yang Tuhan inginkan saudara lakukan bersama-sama untuk membangun kebun anggur Bapa. Jadi hari ini beda, pelayanan ini bukan saudara rasanya ogah-ogahan dipaksa oleh jadwal, bukan. Bahkan sebelum ibadah ada, rasanya pengen aja pelayanan. Rasanya pengen aja datang doa pagi, rasanya pengen aja, kayak enggak tahan gitu. Itu pekerjaan anugerah namanya. Makanya Paulus berkata, aku bekerja lebih keras dari mereka semuanya. Bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang bekerja kuat di dalam aku. Inilah pekerjaan roh Tuhan yang luar biasa. Inilah pelayanan. Jadi kita ini pelayanan bukan dengan penuh luka, ya, penuh ketersinggungan, penuh kemarahan. Kita pelayanan penuh dengan sukacita. Digerakkan oleh belas kasih karena kita melakukan mencintai Tuhan. Mengasihi dia, mengasihi dia, mengasihi dia. Oh, itu tidak hitung-hitungan waktu itu. Oh Tuhan, aku yang penting Kau disukakan lebih daripada cukup. Terus Paulus menjalani itu, makanya dia bekerja lebih keras dan sampai titik dia mengakhiri pertandingan iman. Yang keempat, Paulus berkemenangan dalam iman, dia bebas dari maut. Karena Alkitab berkata Roma 8, 5 dan 6, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi sebetulnya pikiran saudara ini cerminan dari kondisi batiniah saudara. Kalau pikiran saudara selalu mengalir dengan aliran firman, aliran kasih kepada Tuhan, aliran kerinduan menyembah Tuhan, mendalami firman, kerinduan ibadah, kerinduan pelayanan terus berkembang. Berarti saudaraku, saudara sedang hidup menurut roh. Dan hasilnya ketika saudara hidup menurut daging itu maut. Maut itu ada tingkatannya. Ya. Tingkatannya mulai kecewa, gelo, tertekan, stres, depresi, putus asa. Itu kata maut itu ukuran seperti itu. Dan kalau saudara hidup menurut keinginan diri sendiri, hanya menyenangkan diri sendiri, yang kelihatannya bahagia luar. Tapi batin kita menderita, batin kita berkata dengan keras, cuma kita tidak nangkap. Itu tidak cocok dengan aku yang baru. Itu tidak cocok, aku ini penuh dengan kemuliaan Kristus dan hanya menginginkan dia. Mengapa engkau bawa aku dalam situasi seperti ini? Itulah jeritan rohmu. Tapi ketika saudara mulai terbuka dan saudara mengikuti tuntunan roh, dari dalam rohmu ada peneguhan. Cocok, yes. Cocok, yes. Contoh, ketika orang datang pada saudara, orang itu berkata begini, tuh si A itu loh enggak bagus. Roh Tuhan berkata, stop, jangan responi, oke. Saudara balik, iya orang itu luar biasa di dalam Tuhan. Orang itu diberkati, dikasih oleh Tuhan. Ketika orang itu keluar, rohmu berkata yes. Rohmu berkata baik, cocok. Tapi ketika orang mulai menjelekkan si A, saudara meresponinya. Dari dalam saudara ini ada duka cita, rohmu berduka cita, tidak cocok. Tidak cocok dengan keberadaanku yang baru. Jangan lukai roh saudara sendiri. Makanya pastikan roh saudara merdeka, mengasihi Bapa penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Dan saudara akan menjalani hidup dan damai sejahtera. Katakan amin. Hidup ini memiliki vitalitas hidup, memiliki gairah hidup, memiliki semangat hidup yang terbakar oleh firman. Kalau kita bersukacita karena alasan dunia ini berubah-ubah, hidup kita tidak stabil. Tapi kalau kita dibakar oleh firman-Nya, aduh ada gairah luar biasa. Ada semangat yang luar biasa. Ada kerinduan yang membara. Dan saudara akan mengalami damai sejahtera. Jadi hari ini saudara dan saya punya modal untuk hidup yang berbahagia. Sederhana, berjalan menurut roh saja. Maka apa yang terjadi luar biasa. Lah sekarang,
Sebelum saudara menerima Yesus, ini kita bicara masalah anugerah dari pihak Tuhan. Yang satu respon adalah pihak saya. Sebelum saudara dan saya menerima Yesus, diselamatkan di dalam Yesus, jujur, saudara dan saya ini tidak layak. Layaknya hanya dihukum, dibinasakan. Tetapi kita hanya menerima uluran kemurahan Tuhan. Mata rohani saudara dibuka Roh Kudus dan kau melihat, oh Yesus itu telah menebus dosa kesalahanku, menjadi juru selamatku. Maka saudara menerima, percaya. Saya ingat waktu saya pertobatan saya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan saya di sana sempat kuliah fakultas ekonomi. Tapi Tuhan baik. Tuhan izinkan akhirnya saya mengalami kecelakaan. Dan saya tidak melanjutkan, saya pulang ke Jawa dan sekolah pendeta. Saya bersyukur itu anugerah Tuhan. Tapi bagaimana ketika saya mengalami kasih yang begitu luar biasa. Waduh, kerinduan untuk melayani itu begitu hebat. Kerinduan untuk beribadah itu membara luar biasa. Orang bilang itu kasih yang mula-mula. Tapi sayang karena cara berpikir saya yang belum akurat. Dan saya mulai berjalan tidak dalam roh. Maka kasih mula-mula itu bisa hilang, bisa menjadi kering. Saya berdoa supaya hari ini kasih yang mula-mula itu dibangkitkan kembali. Saudara bergairah kembali untuk Dia. Dan kita menerima keselamatan itu tidak layak. Itu hanya kemurahan Tuhan. Setelah saudara di dalam Yesus, kalau jujur, identitas keberadaan manusiawi kita ini juga sebetulnya tidak layak. Saudara tidak bisa taat kalau jujur. Ketika saya mengatakan saudara tidak bisa taat, ini ada dua respon. Oke, kalau begitu ya saya maafkan segala dosa, kelemahan-kelemahan. Tapi tidak, engkau dan aku gagal, tapi Tuhan sanggup membuat saudara tidak gagal. Lah hari ini, setelah saudara percaya kepada Yesus, hanya menaruh iman kepada Dia yang di dalam kita. Dia membuat kita mau dan mampu mentaati Tuhan. Ini loh keberadaan saudara. Kita sekarang ini seperti ini. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia. Ya, sebagai ciptaan lama yang bukan roh kita yang sudah dibaharui. Tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan paha berbuat apa yang baik. Jadi mari belajarlah rendah hati. Saudara saya ini daging manusiawi, kekuatan manusiawi ini tidak ada yang baik. Makanya Yesus berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku, kamu berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa sama sekali. Di dalam dirimu, di dalam dagingmu, di dalam manusiamu tidak ada. Lah terus bagaimana saudara bangun persekutuan dengan Tuhan, saudara hidup di dalam kuasa roh. Lah kuasa roh itu memampukan saudara menginginkan apa yang selaras dengan hati Bapa dan memampukan saudara. Ini tanggung jawab kita, ini respon kita. Jadi hari ini saudaraku, kita ini dipimpin dari iman kepada iman. Hari ini jangan mencoba untuk taat dengan kekuatan diri sendiri. Berapa banyak kali Tuhan mengizinkan kegagalan dan kegagalan dan kegagalan. Hanyalah bermaksud Tuhan mengajar di dalam diri kita ini tidak ada yang baik. Bersifat daging, terjual bawah kuasa dosa. Tapi ketika saudara bergantung sama Tuhan, saudara mempercayai dan saudara mengharapkan, kuncinya. Mempercayai, mengharapkan Tuhan bekerja kuat di dalam kehendak saudara. Sekaligus kemampuan untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Ketika Tuhan bekerja, bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Maka saudara orang biasa menjadi luar biasa. Orang yang tidak berpengaruh menjadi berpengaruh. Karena ada dua orang, ketika melihat bahwa manusia di dalam aku tidak ada yang baik, maka kita seolah enggak apa-apa ya, kita membiarkan kelemahan carut marut ya enggak apa-apa, wong kita kan manusia daging. No, kita tidak boleh berhenti di situ. Tapi juga ketika saudara gagal, saudara jangan putus asa. Itu ditujukan supaya kita sadar bahwa di dalam diri kita tidak ada baik. Tetap harapkan Tuhan bekerja di dalam kehendak saudara.
di dalam kemauan saudara, keinginan saudara, hasrat saudara, sekaligus kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka hari ini saya akan memberikan beberapa ayat untuk modal saudara yang perlu kau perkatakan siang malam dan kau yakini terus menerus supaya saudara betul-betul dapat memahaminya. Yudas 1:24. 2-3. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu sampai di situ. Saudara percaya Tuhan menjaga saudara tidak tersandung? Milikilah iman, jangan bersandar diri sendiri. Diri kita ini tidak ada yang baik. Tapi puji Tuhan dengan menyadari itu membuat kita tidak hidup terus dalam kelemahan. Kita bangkit dalam iman, pengharapan bahwa hanya Tuhan yang bisa membuat kita taat. Maka saudara berkata setiap saat, Tuhan kau berkuasa membuat jemaatmu tidak tersandung, tidak jatuh. Itu doa saya siang dan malam. Malam saya berdoa, Tuhan saya percaya Engkau yang ada di dalam hati jemaatmu membuat jemaatmu tidak tersandung. Aku percaya itu. Dan selanjutnya kita lihat 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ada satu kebenaran yang perlu menjadi berkat bagi saudara bersama-sama. Ayat 23 berkata, semoga ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23, kita baca bersama-sama 2-3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga apa? Roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Pertanyaannya, saudara percaya enggak kalau Yesus bisa memelihara saudara, roh jiwa tubuhmu tidak sempurna? Ketika engkau tidak beriman, itu saudara menutup pintu Tuhan menggenapi janjinya. Ketika engkau beriman, tidak ada perkara yang mustahil. Jadi hari ini sandarkan hanya kepada Tuhan, Itulah kasih karunia. Kita bukan pasif, kok harus gali firman. Karena iman itu datang dari firman. Dan firman itu ketika sudah bisa paham oleh tuntunan roh, itu menjadi keyakinan, menjadi iman, menjadi kepastian batin. Maka saudara terjamin oleh firman Allah. Dan orang yang beriman masuk ke tempat perhentian. Saudara enak sekali hidup dalam perhentian itu. Betul-betul nikmat, betul-betul penuh sukacita. Tuhan menolong, berkati. Saudara diberkati hari ini. Yesus bangkit, saudara bangkit, amin. Ada sukacita? Pemain musik untuk menyiapkan diri, kita naikkan satu pujian. Dengan sorak-sorai mungkin. Kami bersyukur Bapa, Indonesia diberkati Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan diberkati Tuhan. Tuhan campur tangan di negeri, di bangsa ini. Tuhan akan memunculkan pemimpin di tahun 2024. Pemimpin yang baru yang datang dari hati dan tahta Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi ini Tuhan sudah menjamah, memberkati, mengubahkan hidup cara berpikir kami. Sehingga hari ini kami jelas, kami hidup bagi Kristus. Kami bekerja kuat bagi pokok pekerjaan anggur kebun anggurmu Bapa. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap kami pasti. Berkat Abraham turun atas berkat anak-anak-Mu. Sehingga mereka setiap hari mensyukuri campur tangan Tuhan yang luar biasa. Angkat tangan saudara. Pulanglah dengan penuh sukacita, penuh gairah, penuh antusias di dalam berkat kebaikan Bapa. Kasih sayang Yesus Kristus lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus boleh melimpah saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya.